Semisal ada dunia yang merekam dan mencatat tindakan yang dilakukan seorang setiap waktu 24 jam seminggu, itu gimana rasanya? Kayak kebaikan sekecil apapun dan kejahatan sejahat apapun itu bisa diketahui dan diawasi banyak orang lewat live stream. Dan semisal orang tersebut melakukan kebaikan, dia akan dicatat sebagai orang baik di data dan status sosialnya naik gitu berdasarkan rating orang-orang yang melihat streamnya. Namun berlaku juga kebalikannya, kalau dirasa melakukan hal yang jahat sedikit pun semua orang bakal tahu dan status sosialnya bisa aja turun. Ini adalah cerita dari manga berjudul War of the Adults. Manga ini gua rasa memiliki cerita yang menarik dan seru buat ikut. Ini bukan manga action, walaupun ada actionnya tipis-tipis, coba bukan action yang kayak lu kira biasa aja gitu. Ini adalah manga drama di setting dunia distopia. Mungkin dunia distopianya ini bisa ada koneksi gitu sama hal-hal yang terjadi di dunia kita sekarang. Ini gua rasa manga yang bagus, makanya video kali ini gue mau merekomendasikan manga ini ke lu pada, War of the Adults. Anyway, tadi kan gue udah ngejelasin tipis-tipis isi ceritanya itu kayak gimana, dan di bagian ini gue mau memperdalam isinya kayak gimana. Ya adalah Yutaro Urashima yang aslinya dia ini baru masuk sekolah, masih remaja dan pengen menjadi orang dewasa yang ideal itu gimana, seperti ayahnya yang dia jadikan sebagai panutan. Dia mencatat apa orang dewasa yang ideal itu kayak ayahnya gimana, tapi ternyata dia koma setelah tertabrak mobil pada saat menyelamatkan kucing. Kemudian dia terbangun pada saat usianya 30 tahun, tapi mental dia masih seperti remaja karena koma itu. Dan ternyata dia terbangun di dunia yang udah berubah drastis daripada dulu, karena catatan yang dia bawa itu punya pengaruh besar mempengaruhi dunianya. Yang catatan tentang menjadi orang dewasa ideal itu dipolitisasi pada saat dia koma. Catatan tersebut punya efek berantai. Sekarang ada kamera yang live stream kehidupan sehari seorang itu gimana di jalanan, dimanapun pasti ada kamera yang mengintai. Terus informasi tentang suatu orang bisa dicari dengan mudah dan orang-orang mengejar rating untuk menjadi orang dewasa ideal itu seperti apa, bagaimana dengan menunjukkan dia ini orang baik di depan kamera gitu, biar orang banyak yang suka, biar orang banyak donasi, biar orang banyak yang rate atau apa. Tujuannya kenapa orang-orang kayak gitu? Kalau misalnya lu dianggap sistem sebagai orang yang baik, banyak yang orang ngevote lu orang baik lah, donate lu orang baik, lu bakal mendapatkan benefit orang dewasa tingkat berapa gitu. Kalau misalnya lu semakin gede tingkatnya, semakin ke atas ya, tentu lu bakal dapat benefit orang baik gitu. Lu misalnya ada kayak diskon lah atau apa, lu bakal lebih gampang gitu. Terus juga ada tempat VIP gitu lah. Tapi kalau kebalikan ya, kalau misalnya lu dicap orang jahat sama sistem, sama masyarakat, lu dijelek-jelekin ya, bisa aja hidup lu bakal susah banget. Dan tentu ini adalah sistem yang aneh gitu loh. Lu diawasi setiap saat tanpa ada privasi seperti itu. Dan MC-nya di sini si Yutaro usaha melawan sistem, mencari tahu problematika masalahnya bakal kayak gimana dalam jangka panjang. Dia berusaha mencari tahu ada rahasia gelap apa yang disembunyikan di balik sistem itu. Kayak apa sih yang pengen dicapai dengan mengawasi semua orang. Dan itu gambaran garis besar ceritanya. Jadi gue mau jelasin kenapa gue suka sama ceritanya. Gue suka karena ini cerita yang rasanya mengkritik dan satir gitu ke sistem mass surveillance yang dikaitkan dengan budaya internet sekarang juga sih di dalamnya. Lah bagi gue ini ngebikin ceritanya kerasa distopia near future-nya dengan vibes yang dibilang banyak serius tapi nyelipin jokes nyeleneh banget ala internet, dan ceritanya banyak banget pakai referensi ke budaya internet saat ini. Kayak kritik ke budaya konten kreator lah yang hobinya ngegoreng drama itu ada di sini. Juga ada action kayak berantemnya, tapi literally bukan berantem tonjok-tonjokan, tapi adu pangkat admin dan moderator buat ngeban orang. Itu sumpah gelut ya. Dan balik lagi ngomongin mass surveillance, jujur ini gue rasa poin utama dari manganya kayak pemerintah yang berusaha mengendalikan masyarakat 24 jam dalam 7 hari seminggu itu dengan menciptakan sistem yang ngebikin orang-orang harus berlaku baik, dan kalau misalnya gak sesuai sama standar kebaikan yang ditetapkan, orang tersebut bakal mendapatkan suatu hukuman. Dan MC-nya berusaha membongkar sistem ini bekerja itu bagaimana seru sih ngelihat dia ini orang dewasa secara badan tapi mentalnya masih remaja. Itu seru sih navigasi dia di dunia ini gimana, which yang bagi gue hasilnya ceritanya cukup menegangkan. Dan terus kalau suatu cerita nggak lengkap sama karakternya, makanya gue mau ngejelasin kenapa gue suka sama karakter yang cerita. Karakter di cerita ini menarik karena standar moral dan apa yang ngebikin mereka normal di dunia itu berbeda sama dunia kita tapi mirip. Karena orang-orang di dalam cerita War of the Adults ini karakternya udah pada kebiasa sama sistem mass surveillance ini, dan itu adalah hal yang normal yang mempengaruhi tindakan karakter yang ada di dalam ceritanya. Jadi kayak kelihatan banyak orang yang mungkin karakternya kerasa pada banyak yang aneh, cuman anehnya ya karena normalnya dunia mereka berbeda sama dunia kita. Tentu buat kasusnya si Yotaro sebagai MC gue suka banget karena menarik dan bagus sebagai orang yang melawan sistem, dikarenakan dia koma dan hidup lagi pas udah jadi sistemnya, yang mungkin ngebikin dia orang yang paling normal kalau
kalau pakai standar moral kita. Jadi standar moral dia berbeda dari kebanyakan cast karakter di dalamnya. Dan lucu juga ngelihat orang yang umurnya secara fisik 30 tahun tapi karena koma mentalnya dia masih kayak anak sekolahan, walaupun dia gak ngerti sistemnya, belum belajar banget sistem itu kayak gimana cara bekerjanya, tapi dia jago dan selalu menemukan cara ngakalin sistem itu gimana, walaupun dia ini bisa dibilang ketinggalan zaman karena koma. Dan tentu terakhir buat yang gue suka adalah art style bagi gue cocok sama apa yang pengen dicapai cerita ini, dan bagi gue bagus, sesuai lah gitu. Apa ya, gambaran dari manga ini art style hitungannya ya ke yang rada realistis gitu, semi realistis, dan gua rasa make sense sih. Ini cocok aja buat cerita serius kayak ini, make art style semi realistis dan yang hasilnya memperkaya suasana cerita di manganya juga. Lucu dan tegangnya dapet dari gambaran kayak gini. Anyway, itu aja kali ya video rekomendasi kali ini. Gue suka banget sama manga ini belakangan ini, campuran komedi dan yang menegangkan ditambah action tipis-tipis. Itu juga bagus dengan elemen satir yang lu bisa kaitkan dengan kondisi dunia sekarang tentang mass surveillance ini. Yang gua rasa yang pembuat mangakanya emang rada ngambil inspirasi dari kejadian yang ada di dunia nyata belakangan ya. Anyway, gue rasa ini manga cocok banget kalau misalnya lu orang yang pengen nyari drama campur komedi yang serius banget tapi kadang nyeleneh, dan itu bisa nyeleneh banget. Tentu walaupun bagi gue kerasa cerita manga ini lumayan ringan, gak terlalu berat, mungkin karena gue udah biasa baca manga yang aneh-aneh. Bagi gue buat orang tertentu kalau misalnya gak kebiasa baca cerita kayak gini mungkin kerasa berat, tapi ya tetap seru buat diikutin kalau misalnya lu bisa ngelewatin tantangan ceritanya kerasa berat bagi lu ini. Anyway, itu aja deh rekomendasi gue kali ini, World of the Adults. Udah gitu aja, bye.